Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrik Mustakfirin, NIM 63020019018. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi dengan judul analisis pengaruh variabel-variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Masuk ke latar belakang masalah. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus ditempuh. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Islam, kemiskinan sebagai sunatullah. Menjadi kaya dan miskin adalah bagian dari cobaan Allah di dunia. Dalam Islam, metode untuk mengurangi ketimpangan yang di antara masyarakat sudah tercantum dalam firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 19, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, kita mempunyai tanggung jawab untuk dapat menyalurkan sebagiannya kepada orang yang berhak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Menurut Ibnu Khaldun, dalam kitab Muqaddimah, pembangunan merupakan proses multidimensi yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, melainkan pada faktor-faktor politik dan sosioekonomi, yaitu syariah, pemerintah atau otoritas politik, kemudian manusia, kemudian kekayaan, pembangunan, keadilan, yang ditujukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan manusia dunia dan akhirat, agar manusia dapat mencapai kualitas hidup terbaik. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, penyusun terdorong untuk memfokuskan penelitian ini menganalisis pengaruh dari variabel yang ada di dalam model dinamika ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, indeks ini juga menunjukkan sebuah ketimpangan, yaitu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan yang ada. Oleh karena itu akan dijadikan sebagai variabel keadilan dalam model dinamika sosioekonomi Ibnu Khaldun, sehingga rumusan yang dapat diuraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah variabel tingkat korupsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan? Selanjutnya, yang kedua, apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Yang ketiga, apakah variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Yang keempat, apakah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia? Yang kelima, apakah variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Yang keenam, apakah variabel model dinamika sosioekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? Untuk kemiskinan di Indonesia secara umum pada periode 2015 sampai 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Perkecualian pada Maret 2020 dan September 2020, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020
dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Ini diambil dari data BPS tahun 2020. Dengan beberapa fakta bahwa kemiskinan di Indonesia tinggi serta model dinamika sosioekonomi oleh Ibnu Khaldun sebagai hasil keilmuan ekonomi Islam untuk melihat unsur sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat yang dalam penelitian Hanifah pada tahun 2009 dihasilkan bahwa variabel model dinamika sosioekonomi tersebut dengan pengelolaan yang baik akan mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang determinan tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan variabel dari dimensi yang ada pada model dinamika sosioekonomi Ibnu Khaldun. Oleh sebab itu, judul dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui variabel pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh variabel indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh variabel model dinamika ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kegunaan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintah, memberikan gambaran sekaligus rekomendasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagai upaya peningkatan tingkat kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, bagi akademisi, memberikan wawasan pada bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan di Indonesia serta memberi kontribusi dalam penambahan hasanah ilmu pengetahuan dan pendidikan dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bagi penulis, sebagai media pembelajaran bagi penyusun dalam melihat suatu permasalahan ekonomi yang ada, sehingga ketika penyusun dihadapkan dengan permasalahan yang muncul, khususnya permasalahan dalam bidang ekonomi, penyusun dapat menyikapinya dengan baik. Masuk bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, telah pustaka. Penelitian terdahulu yaitu untuk pengaruh variabel korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ina Purwantini pada tahun 2012 dengan variabel X yaitu korupsi dan variabel Y kemiskinan. Hasil penelitian yaitu positif signifikan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Amambar 2016 dengan variabel tingkat korupsi yaitu variabel X, pertumbuhan ekonomi Y1 dan kemiskinan Y2. Untuk hasil penelitian yaitu negatif signifikan. Selanjutnya yaitu pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saharudin Didu pada tahun 2016 dengan variabel X1 jumlah penduduk, X2 pendidikan, X3 pertumbuhan ekonomi, dan Y kemiskinan. Dengan hasil penelitian yaitu negatif signifikan. Dan penelitian terdahulu lainnya.
Selanjutnya yaitu kerangka teori. Yang pertama, model dinamika ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menuliskan dalam pasal 43 bagian ketiga kitab Muqaddimah bahwa kerajaan atau peradaban tidak dapat sempurna kecuali dengan syariat, dan syariat tidak akan tegak kecuali dengan raja. Tidak ada kemuliaan bagi raja kecuali dengan masyarakat, dan tiada tegak bagi masyarakat kecuali dengan harta. Lalu tiada jalan kepada harta kecuali dengan pembangunan, serta tiada pembangunan kecuali dengan keadilan. Buddha pada tahun 2015 menuliskan bahwa Islam memandang pembangunan tidak hanya sekedar pembangunan material saja, namun juga aspek religiusitas dan moral. Hal ini diperlukan agar masyarakat secara luas tidak hanya berpikir masalah material saja, namun juga hal-hal lain untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sejalan dengan konsep khalifah yang diemban manusia sebagai penjaga keberlangsungan hidup di dunia, sebagai bentuk ketakwaan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capra 2001 menerangkan bahwa model ini memiliki variabel-variabel yang komprehensif dan bersifat lintas disiplin meliputi politik, agama, dan ekonomi dalam menjaga kelangsungan hidup jangka panjang. Berdasar pada buah pikir Ibnu Khaldun tersebut, model ini dibagi menjadi 5 dimensi, yaitu otoritas politik atau pemerintah, syariat, masyarakat, kekayaan, serta pembangunan dan keadilan. Dari model ini dapat dilihat bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diiringi juga dengan keadilan, pembangunan sumber daya manusia, implementasi nilai syariah, dan peran pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik dan benar, maka akan terwujud pembangunan yang berkeadilan, sehingga pemenuhan kebutuhan kesempatan kerja penuh di distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata akan tercapai. Untuk yang C, variabel model dinamika ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu syariah. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menerangkan bahwa syariah akan mengharamkan terjadinya kezaliman dalam sebuah peradaban untuk mencegah munculnya kerusakan dan robohnya pembangunan. Oleh karena itu, pada dasarnya syariah adalah petunjuk yang baik bagi siapa saja yang berasal dari wahyu Allah. Terkait dengan prinsip ini kita dapat melihatnya dalam firman Allah surat Al-Jum'ah, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya yaitu masyarakat. Dalam sebuah artikel ilmiah dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga mengatur pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang spektakuler merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan suatu daerah. Kemudian pemerintah. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan tingkat pajaknya. Negara dapat membuat sesuatu produksi, dan tanpa infrastruktur yang baik tidak mungkin ada pertumbuhan populasi terjadi, dan tanpa kebijakan populasi tidak dapat produktif dan berproduksi. Selanjutnya yaitu kekayaan. Jurnal yang ditulis oleh Sabit 2010 menuliskan bahwa dalam pendekatan model dinamika ekonomi Ibnu Khaldun dikatakan perekonomian nasional didorong dengan adanya masyarakat, namun masyarakat dapat mendorong perekonomian jika mendapat akses akan kekayaan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang berdasarkan moral dan keadilan.
Selanjutnya yang kelima yaitu pembangunan dan keadilan. Ibnu Khaldun menerangkan bahwa domain pembangunan dan keadilan dalam model dinamika ekonomi Ibnu Khaldun tidak melulu bertumpu pada pembangunan ekonomi saja, melainkan pada pembangunan kualitas hidup manusia yang menunjang kesejahteraan dalam sebuah sistem masyarakat. Kemudian tingkat kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada suatu garis kemiskinan yang berlaku, namun karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup menurut Badan Pusat Statistik, penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 7.000 per orang per hari. Penetapan angka 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makan dan non-makan. Untuk kebutuhan minum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Untuk memberi arahan penelitian maka diajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji empiris. Dan hipotesis ini menyatakan hubungan yang ingin kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis 1H1, tingkat korupsi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H2, jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H3, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H4, perubahan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H5, IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. H6, variabel-variabel model dinamika Ibnu Khaldun berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Ditinjau dari sifat data, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka yang pasti, data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berwenang dalam menerbitkan data-data tersebut, seperti Badan Pusat Statistik. Kemudian diolah dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel yang juga digunakan pada penelitian Adriana 2016 dengan judul Determinants of Poverty, Panel Data Analysis in ASEAN. Dalam OIDA International Journal of Sustainable Development, serta penelitian yang dilakukan oleh KM Singh pada tahun 2013 dengan judul Rural Poverty in Jharkhand, an Empirical Exploration of Socioeconomic Determinant Using High Frequency Panel Data, akan menghasilkan informasi ekonomi yang komprehensif tentang ketergantungan variabel dependen dengan variabel independennya secara deret waktu atau time series, dan bekerja individu yang ada atau cross section. Kemudian lokasi, waktu, dan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Di dalam penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian karena penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga hanya menggunakan objek penelitian saja. Peneliti menggunakan objek penelitian di negara Indonesia. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga pusat yang terdiri dari Badan Pusat Statistik dan publikasi lainnya. Data tersebut adalah berupa data time series dan cross section dari tingkat kemiskinan, tingkat korupsi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi
yaitu seluruh data tingkat kemiskinan, tingkat korupsi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2014 hingga 2020. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan publikasi lainnya. Data tersebut adalah berupa data time series dan cross section dari tingkat kemiskinan, tingkat korupsi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020. Kemudian instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu perpaduan antara data time series tahunan selama tahun 2014 hingga 2020 dan cross section provinsi besar di Indonesia untuk menguji pengaruh variabel-variabel proksi dari tiap dimensi dalam model dinamika ekonomi Ibnu Khaldun terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Alat statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah aplikasi FUS 9. Untuk metode analisis yaitu menggunakan regresi data panel. Untuk uji statistik yaitu uji statistik T atau secara parsial, kemudian uji statistik F secara simultan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.